Baik, kita memasuki sesi kedua, materi berikutnya ya. Setelah sesi pertama tadi tentang gencatan senjata, kemudian perjanjian untuk tidak saling menyerang dan perdamaian, kita masuk pada materi yang ke-10, yakni pembagian ghanimah, fai'i, pajak bumi atau pajak tanah, kemudian jiz'ah, penjelasan, kemudian dan nafal ya. Baik, pertama adalah ghanimah. Ghanimah ialah harta yang dimiliki kaum muslimin di negeri musuh. Ya, hukumnya dibagi 5. Pertama, imam atau pemimpin mengambil 1/5 untuk digunakan kepentingan kaum muslimin, dan 4/5 sisanya dibagi-bagikan kepada tentara yang hadir di perang, baik yang ikut ataupun yang tidak ikut. Tentara kavaleri mendapat 3 bagian dan tentara infanteri mendapatkan 1 bagian. Apa beda kavaleri dengan infanteri? Kavaleri ini menggunakan kendaraan ya, sementara infanteri yaitu dengan jalan kaki ya. Kendaraan itu dengan kuda, karena kuda dalam ghanimah juga mendapat bagian. Baik, yang pertama, imam yang dimaksud di sini adalah ya hak imam untuk mengelola 1/5 ghanimah. Pendapat Imam Malik dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir ya. Nah, namun ya, pembagian yang 4/5 ya, 4/5 sisanya itu kan dibagi kepada tentara yang hadir di perang. Itu baik yang ikut perang ataupun yang tidak ya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ghanimah ialah bagi orang yang menghadiri perang. Riwayat Bukhari ya. Nah, adapun tadi kavaleri mendapat 3 bagian karena dia pakai kendaraan, dalam hal ini adalah kuda, onta dan sebagainya. Kemudian tentara infanteri mendapatkan 1 bagian karena tanpa kendaraan. Mana dalilnya? Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 41 ya. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menjadi catatan ya, tentara juga berhak mendapatkan ghanimah yang didapatkan ekspedisi perang. Misalnya, jika komandan perang mengirim ekspedisi perang dan berhasil mendapatkan ghanimah ya, maka ghanimah tersebut dibagikan kepada seluruh tentara dan tidak dibagikan secara khusus kepada tentara yang dikirim dalam ekspedisi perang tersebut. Yang kedua adalah fai'i. Ya, fai'i ini adalah harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir ya, atau orang-orang yang wajib diperangi. Mereka lari meninggalkannya sebelum terlibat perang dengan kaum muslimin ya. Hukumnya hendaknya imam atau pemimpin menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan khusus dan kepentingan-kepentingan umum kaum muslimin, seperti pada 1/5 ghanimah. Dalam dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja harta rampasan fai'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Quran surah Al-Hasyr ayat ke-7 ya. Jadi fai'i itu harta yang ditinggalkan oleh musuh. Kemudian yang ketiga adalah pajak atau kharaj ya, pajak bumi. Pajak bumi ini adalah biaya yang ditetapkan terhadap tanah-tanah yang dikuasai kaum muslimin dengan senjata. Jika kaum muslimin berhasil menguasai tanah orang kafir dengan senjata, ya, imam atau pemimpin bebas berbuat membagikannya kepada para tentara atau mewakafkannya untuk kaum muslimin. Jika ia mewakafkannya, ia mengenakan pajak tahunan terus menerus kepada orang yang mengelolanya.
orang muslim ataupun ahli dzimmah. Ya, dan pajak tanah tersebut ia gunakan untuk kepentingan umum kaum muslimin. Seperti dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an terhadap tanah di negeri Syam, Irak, ya, dan Mesir. Seperti disebutkan dalam hadis sahih. Catatan dalam pajak ini, jika imam atau pemimpin kaum muslimin berdamai dengan musuh di suatu negeri dengan syarat mereka membayar pajak tanah dalam jumlah tertentu, kemudian penduduk negeri tersebut masuk Islam, maka kewajiban membayar pajak menjadi gugur, ya, menjadi gugur dari mereka orang-orang kafir tadi dengan keislaman mereka. Ya, setelah masuk Islam maka pajaknya tidak ada lagi. Ini berbeda dengan daerah yang ditaklukkan kaum muslimin dengan senjata. Maka kendati penduduknya masuk Islam setelah itu, namun pajak tetap dikenakan terhadap tanah mereka, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang jizyah. Jizyah dalam artian adalah pajak keamanan. Kalau lebih kasar lagi bahasanya adalah upeti, ya. Nah, jizyah ini uang yang diambil dari ahli dhimmah pada akhir tahun. Besarnya ialah 4 dinar emas. Ya, jizyah ini boleh kurang dari jumlah 4 dinar, ya, misalnya 1 dinar atau 10 dirham sesuai dengan kekayaan dan kemiskinan orang kafir yang bersangkutan. Karena Rasulullah SAW mengambil jizyah 1 dinar dari penduduk Yaman dan 4 dinar dari penduduk Syam, ya, atau 40 dirham perak, ya, dari daerah yang ditaklukkan kaum muslimin dengan senjata. Jizyah diambil dari orang laki-laki yang telah baligh saja, tidak dikenakan pada anak-anak dan wanita-wanita. Kewajiban membayar jizyah ini gugur dari orang kafir, dari orang fakir dan orang yang tidak bisa kerja karena sakit, ya, mereka tidak bayar jizyah, atau karena tua, ya, usia tua juga tidak bayar jizyah. Adapun orang-orang yang berdamai dengan kaum muslimin, maka uang perdamaian dikenakan terhadap mereka, ya, dan gugur dengan keislaman mereka. Hukum jizyah ini ialah digunakan untuk kepentingan kaum muslimin, kepentingan umum, ya. Dengan dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Taubah ayat ke-29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, ya, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ya, yang terakhir pembahas tentang nafal, ya. Nafal atau tambahan ini adalah jatah yang diberikan imam atau pemimpin kepada orang-orang yang ia minta mengerjakan tugas-tugas kemiliteran sebagai tambahan jatahnya dari ghanimah. Setelah 1/5-nya dikeluarkan dengan syarat tidak lebih dari 1/4 ketika mereka berangkat ke wilayah musuh dan tidak lebih dari 1/3 setelah kepulangan mereka. Karena Habib bin Maslamah berkata, aku menyaksikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nafal sebesar 1/4 pada permulaan dan 1/3 setelah kepulangan. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Hakim dan lain-lain. Nah, untuk terakhir, ya, tanggung. Ini satu lagi terakhir tentang tawanan perang. Oke, tawanan perang, pembahasan terakhir kita di materi ke-11, ya. Apakah itu tawanan perang? Para ulama berbeda pendapat, ya, tentang tawanan perang. Apakah mereka dibunuh, ataukah ditebus, ataukah dibebaskan, ataukah dijadikan budak? Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa imam bebas memilih keempat opsi terhadap tawanan perang. Membunuh atau membebaskan tanpa tebusan, atau meminta uang tebusan dan menjadikannya sebagai budak sesuai kemaslahatan yang bisa diambil oleh kaum muslimin. Ya, mana dalilnya? Maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan, ya. Quran surah Muhammad ayat keempat.
Nah, ayat yang mulia ini memberi kebebasan kepada imam ya untuk membebaskan tawanan perang tanpa tebusan atau meminta tebusan yang diinginkannya, harta atau senjata ya, atau tukar tawanan. Sebagaimana dalil yang lain dalam Quran surah Taubah ayat kelima, maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana saja kalian jumpai mereka ya. Ayat ini memutuskan pembunuhan orang-orang kafir tanpa menawan mereka, kemudian membebaskan mereka atau meminta uang tebusan. Hanya saja jumhur ulama berpendapat bahwa imam bebas memilih keempat opsi tersebut ya. Terakhir ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah sholawat dan salam pada Nabi kita Muhammad beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Nah, ikhwan wa akhwati fillah, demikian pembahasan singkat di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah kesalahan yang berbicara. Usikum nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah selanjutnya akan ada evaluasi materi ya. Nanti akan saya kirimkan ya link Google Form. Demikian, afamikum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi